Prabowo tegaskan Indonesia siap terapkan BBM campuran E10. Indonesia gabung organisasi AI dunia yang diinisiasi China. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor berita Antara edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Septandu Hisyaf, kita masuk ke berita pertama. Pemerintah mempercepat upaya mewujudkan swasembada energi melalui implementasi bahan bakar campuran etanol 10% atau E10. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat program swasembada energi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dalam acara panen raya TNI yang digelar serentak di Malang Jumat 17 Juli, Presiden menyampaikan Indonesia siap menerapkan program campuran etanol 10% atau E10 pada bahan bakar minyak. Presiden juga menyampaikan pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk memperkuat ketahanan energi. Setelah mengurangi ketergantungan pada impor solar, pemerintah kini mempercepat pembangunan pabrik etanol untuk mendukung penerapan E10 dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Sudah mulai kita mampu menuju E10, etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru 1 pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Presiden mencontohkan India yang telah menerapkan E20 serta Brasil dengan E100. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai tahap tersebut dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam program swasembada energi dapat berjalan secara berkelanjutan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Mitra TA TV, pemerintah Indonesia menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO di Shanghai, China. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia menandatangani dokumen pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WICO) di Shanghai, China, Jumat 17 Juli. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Airlangga yang mewakili pemerintah Indonesia mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam pendirian WICO sebagai bentuk komitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan buatan. Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan
bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan penandatanganan dokumen pendirian WICO dilakukan bersama perwakilan dari 30 negara pendiri lain seperti Rusia, Brazil, Afrika Selatan, termasuk Cina sebagai tuan rumah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Komisi 12 DPR RI pastikan stok BBM nasional tidak ada masalah. Informasinya hadir saat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV Ketua Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Patrijaya melalui konferensi pers di gedung DPR Jakarta memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM nasional mencukupi dan tidak bermasalah. Berdasarkan data laporan dari Pertamina Patraniaga, stok berbagai jenis BBM telah mencukupi di setiap depot yang ada di Indonesia. Komisi 12 DPR RI bersama PT Pertamina Patraniaga dan BPH Migas buka suara terkait kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Indonesia. Kelangkaan BBM ini menyebabkan antrian panjang hingga panic buying di tengah masyarakat. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patrijaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 16 Juli, memastikan stok BBM nasional mencukupi dan tidak bermasalah. Dalam hal ini, Bambang mengatakan terkait harga yang memastikan rekomendasi subsidi sampai akhir tahun 2026 tidak ada perubahan. Sekarang terkait dengan penyediaan dan pengadaan daripada BBM, itu dapat dipastikan baik itu dari Pertamina maupun dari BPH menyatakan cukup kuat, tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan harga, ingin saya sampaikan BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu, DPR mengawal itu. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ketahanan energi Indonesia merupakan suatu hal yang dapat kita banggakan dan dapat kita pertahankan. Bambang pun menanggapi fenomena antrian panjang di SPBU yang ia duga akibat adanya penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk dijual kembali. Terkait dengan hal ini, BPH Migas telah melakukan kontrol dan pengawasan serta menindak operasi tangkap tangan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dan non-subsidi. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Rizaul Haq meminta seluruh satuan pendidikan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri, aman, sehat, tertib, indah sebagai bagian dari implementasi program Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya di SMP Negeri 15 Kendari. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Rizaul Haq memantau langsung hari terakhir masa perkenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 15 Kendari, Jumat 17 Juli. Dalam kunjungan tersebut, Wamendikdasmen meminta seluruh satuan pendidikan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri atau aman, sehat, resik dan indah sebagai bagian dari implementasi program Presiden Prabowo Subianto. Fajar menjelaskan, salah satu bentuk nyata implementasi gerakan Indonesia Asri adalah menghidupkan kembali kegiatan bersih-bersih sekolah seperti program Jumat Bersih yang melibatkan guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Kalau saya menurutku tentang menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman,
Termasuk juga saya meminta kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru juga untuk betul-betul menciptakan sekolah sebagai rumah kedua buat putra-putri kita. Karena salah satu materi MPRS adalah bagaimana membiasakan budaya asli ya. Asli itu kan aman, sehat, resik, dan indah. Ini salah satu komitmen Bapak Presiden Prabowo agar masyarakat pendidikan termasuk putra-putri kita sejak dini terbiasa dengan budaya hidup sehat, tertib, bersih, dan disiplin tentunya. Program Indonesia Asri yang digagas Presiden juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang sehat, aman, dan berkarakter. Pemerintah berharap seluruh sekolah dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari sampah, hijau, tertata, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mitra TATV, TNI Angkatan Laut galakan ketahanan pangan lewat penanaman kedelai di Kerom. Informasinya hadir saat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TATV Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 10 Jayapura memulai program budidaya kedelai seluas 20 hektar dari total target pengembangan 100 hektar di Kabupaten Kerom, Papua. Program ini menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program strategis nasional ketahanan pangan dan swasembada kedelai. Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 10 Jayapura melakukan penanaman perdana tanaman kedelai seluas 20 hektar di Distrik Arso, Kabupaten Kerom, Papua, Jumat 17 Juli. Program tersebut merupakan tahap awal dari target pengembangan 100 hektar lahan kedelai yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan kedelai nasional. Komandan Kodaeral 10, Maijen TNI Marinir Sugianto, mengatakan Indonesia membutuhkan sekitar 8 juta ton kedelai per tahun. Namun produksi dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertanian berupaya mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan lahan kedelai yang melibatkan masyarakat dan kelompok tani. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, jadi siap menerima, ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe, ya, pembuat tahu tempe di Jawa, kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung. Budidaya penanaman kedelai pada hari ini di Kabupaten Kerom dan ini dalam rangka mendukung proyek strategis nasional yang sudah di pemerintah Provinsi Papua menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Bapak Komandan dan seluruh jajarannya yang telah melakukan tugas ini dan secara khusus memberikan perhatian dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Maijen Sugianto memastikan hasil panen petani memiliki pasar yang jelas. Koperasi telah siap menyerap hasil produksi masyarakat untuk dipasarkan ke Pulau Jawa melalui kerjasama dengan sejumlah perusahaan dan pelaku industri pangan. Ia menargetkan tanaman kedelai tersebut dapat dipanen dalam waktu 3 hingga 4 bulan mendatang dan menjadi sumbangsi
menuju kemandirian pangan nasional. Dari Kerom, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.